Halo Honey Bear, kumaha? Damang, semoga kalian sehat-sehat ya dan dilancarkan rezekinya. Kali ini, Razemverse mau nyeritain film Rampage yang dirilis tahun 2018. Film yang disutradarai Brad Peyton ini menceritakan di mana pada tahun 1993, terobosan teknologi baru yang dikenal dengan CRISPR membuka jalan ilmuwan untuk bisa mengobati penyakit tak tersembuhkan dengan penyuntingan genetika. Di tahun 2016, karena rawan disalahgunakan, komunitas intelijen Amerika melarang dan menyatakan penyuntingan genetika sebagai senjata pemusnah massal dan percepatan. Tanpa banyak basa-basi, yuk kita lihat alur ceritanya. Kejadian berawal dari stasiun luar angkasa Athena 1 yang dimiliki oleh suatu perusahaan energi. Saat pusat coba menghubungi Athena 1, di dalam sana hanya menyisakan seorang dokter bernama Carrie Atkins karena semua kru sudah meninggal dan lambung Athena 1 sudah kritis. Semua disebabkan oleh tikus bermutasi yang lepas hasil eksperimen mereka sendiri. Atkins sadar nggak akan selamat dan ia memutuskan pergi dengan kapsul darurat. Tapi pintunya nggak kebuka karena Atkins telah dipaksa oleh pimpinan bernama Claire Wyden untuk membawa sampel hasil eksperimen sebelum pergi dengan kapsul darurat. Mau nggak mau, Atkins harus bertarung dengan maut untuk mengambil sampel dan bisa pulang ke bumi. Kemudian ia segera bersiap, namun tikus besar itu terus mencakar-cakar kaca dari kapsulnya. Athena 1 meledak dan Atkins melepas diri. Saat ia merasa sudah tenang, kaca yang dicakar tadi pecah karena udah gak tahan panas saat memasuki bumi, yang menyebabkan kapsul serta Dr. Atkins meledak dan meninggal di tempat. Lalu scene beralih ke seorang ahli primatologi bernama Davis Okoye di suaka alam liar San Diego. Ia bersama temannya bernama Nelson dan dua lainnya bernama Amy dan Connor. Di sana ia menunjukkan di mana cara berhubungan dirinya dengan para gorila. Davis juga ngenalin sahabat gorila albinonya yang bernama George. George ini beda dari yang lain. Dia punya humor yang unik dan suka bercanda apalagi sama Davis. Sudahnya mereka di sana, Amy tampak menyukai Davis. Lalu Amy mengajaknya minum-minum, tapi Davis menolak dengan halus dan mempunyai suatu urusan. Kemudian Davis pun berpamitan dan pergi. Saat malam hari, yang dikira meteor, ternyata itu 3 sampel penelitian energi yang berhasil menembus bumi dan terjatuh ke tempat George, sekumpulan serigala, dan satu lagi jatuh di rawa yang terdapat satu buaya. Besoknya, Davis pun kembali setelah mendapat laporan tentang keadaan George. Di sana Nelson dan Davis melihat beruang grizzly yang mati karena ulah George. George sendiri merasa sedih dan meminta maaf karena semua itu efek dari sampel penelitian semalam. Dan gorila albino itu tumbuh sangat cepat dan membesar. Kemudian Davis dan Nelson pergi ke kandang gorila karena mendapat sebuah laporan lagi tentang sampel penelitian yang mereka temukan di sana. Sementara itu, di Chicago di perusahaan energi, ulah semua masalah terjadi yang dimiliki dua bersaudara Wyden, Claire dan juga Brad. Mereka tahu kalau sampel penelitian bisa bertahan karena wadahnya sudah dirancang khusus. Lalu mereka mulai merencanakan pengambilan sampel penelitian milik mereka. Claire akan meminta bantuan kepada Burke, si pemimpin kelompok biro militer swasta yang siap membantu mereka. Sedangkan di Los Angeles, kita diperlihatkan ke seorang dokter dan juga mantan pekerja di perusahaan energi. Dirinya bernama Kate Caldwell. Sekarang Kate bekerja di tempat berbeda. Karena terlambat, ia terburu-buru untuk pergi. Tapi ketika Kate mendengarkan berita di televisi tentang perusahaan energi yang berbohong tentang embel-embel membantu umat manusia, Kate tahu tentang sampel penelitian itu. Ia berniat bolos pekerjaannya lalu pergi ke suaka alam liar San Diego untuk mengamankan satu sampel dari perusahaan energi. Burke dan kelompoknya telah di lokasi satu sampel penelitian. Sayangnya sampel tersebut rusak parah, tapi ada kejadian aneh.
Para serigala dibantai oleh serigala lainnya. Serigala itulah yang sudah terinfeksi patogen dari sampel tersebut. Claire lalu menyuruh kelompok Borg untuk membawa serigala itu kepadanya, hidup atau mati. Sementara itu, di sebuah lab, Davis diberikan hasil lab dari George yang diberikan Nelson. Setelah mengetahui hasilnya, yang tumbuh begitu cepat tak masuk di akal. George seharusnya sudah mati. Davis gak mau memberitahu pemerintah soal ini karena dia tahu George akan dibunuh karena itu. Dan Davis gak akan membiarkan kehilangan sahabatnya. Nelson pun akan membantu rencana Davis. Nelson mempertemukan Dr. Cat yang tahu soal sampel itu dengan Davis. Cat ngasih tahu kenyataan kalau George mendapatkan kekuatan, kecepatan, serta kelincahan yang gak masuk ke akal. Kemudian Davis membawa Cat dan memperlihatkan keadaan George. Dr. Cat lanjut memberi informasi tentang CRISPR, sebuah penyuntingan genetika. Itulah yang dihasilkan sampel tersebut, membuat hewan yang terinfeksi, tingkat pertumbuhannya seperti paus biru, kekuatan kembang badak, dan kecepatan cita yang diperoleh. Lalu Cat meyakinkan Davis kalau dia satu-satunya yang bisa menyembuhkan George. Di sana George seketika mengamuk karena pertumbuhan yang membuat dia kelaparan. George pun berlari keluar tak terkendali. Davis coba pergi mengejar untuk menenangkan sahabatnya. Polisi yang dipanggil datang. Lalu Davis meyakinkan polisi kalau George akan ditenanginya. Polisi pun mempercayainya. Tapi nggak lama militer muncul lalu membius George yang membuatnya nggak tenang. Karena bius yang terus ditembakkan, George kemudian pingsan seketika. Di waktu yang sama, kelompok Borg sudah menemukan serigala mutasinya dan Borg berhasil menembak serigala tersebut. Merasa serigala itu berhasil dilumpuhkan, mereka semua lalu turun untuk langsung mencarinya. Di dalam hutan tersebut, mereka menemukan jejak kaki serigala itu. Ternyata ekspektasi mereka salah besar. Kenyataannya, serigala itu sangat besar, lalu mulai menyerang mereka. Kemudian gak lama, satu persatu hingga pasukan yang berada di helikopter tewas diterkam sang serigala. Borg juga menjadi hidangan penutup serigala tersebut. Sementara itu, atas kejadian George yang tadi, Davis, Cat dan juga George ditahan oleh pasukan militer pemerintah yang dipimpin oleh Agent Harvey Russell. Di dalam pesawat, Davis melihat luka George yang kian membaik. Hal itu disebabkan regenerasi secara ekstrim dari efek patogen. Davis dan Cat sempat memperingatkan Russell bahayanya menahan George di dalam pesawat. Tapi dirinya masih bersikeras kalau mereka akan aman karena sudah diperkirakan. Lalu karena Davis belum tahu, ia diperlihatkan tentang serigala yang juga sama terinfeksi patogen. Davis tetap terus meminta untuk jangan sakiti George karena ada penawar yang dibilang Cat yang bekerja di Energen. Russell pun mulai mengungkap kalau Cat telah dipecat dari Energen 2 tahun yang lalu dan pernah dipenjara karena sebuah kasus. Davis merasa kecewa karena Cat telah membohongi dirinya dan Davis akan kehilangan George sahabatnya. Keesokan harinya, Brad memberitahu kalau Cat ada bersama Davis dan juga George di pesawat kargo semalam. Tahu Cat sedang merencanakan sesuatu untuk membalaskan kematian saudara ular mereka. Claire akan berencana menghalanginya. Di dalam rencananya, Claire akan mengaktifkan antena radio terkuat di dunia milik mereka yang memiliki gelombang radio berfrekuensi yang dapat memancing hewan-hewan yang terinfeksi sampel patogen datang ke sumber gelombang frekuensi. Mereka akan mengcover hewan-hewan mutasi itu dengan R19, obat penenang. Lalu mereka akan ambil sampel DNA hewan tersebut dan akan menjual harga tinggi. Rencananya, Dr. Cat juga ikut tewas yang membuat mereka aman dari penjara. Karena George otomatis akan menghampiri sumber gelombang frekuensi dan akan menjatuhkan pesawat yang dinaiki Davis dan lainnya. Setelah diaktifkan, mulai dari serigala hingga buaya besar yang tidak terekspos pun mulai aktif untuk menghampiri sinyal tersebut. George juga sama, dirinya mulai aktif dan berbeda tak terkendali untuk keluar menghampiri sinyal tersebut. Yang tersisa hanya Davis yang menolong Russell dan juga Cat. Mereka menyelamatkan diri dari pesawat yang sudah jatuh tersebut. Dikira George sudah tewas, ternyata dia menghilang dan langsung bergerak ke arah timur laut. Russell memberitahu kalau Davis dan Cat akan diinterogasi karena hal ini, serta Energen akan diperiksa FBI karena saran dari Cat.
Russell akan mencari bantuan dan juga nggak lupa berterima kasih karena udah ditolong oleh Davis. Rencana Claire menghabisi Dr. Kate gagal dan Energy telah didatangi FBI untuk diperiksa. Saat pemeriksaan, Claire mencoba memanipulasi fakta dan memfitnah Kate kepada agen FBI. Masih di tempat terjatuhnya pesawat, Russell terus mengirim sinyal bantuan kepada pusat, sedangkan kepercayaan Davis ke Dr. Kate sudah menghilang karena sudah dibohongi dan gak bisa menyelamatkan George. Davis lebih senang kepada hewan kebanding manusia karena dia tahu sifat sejati yang dimiliki manusia. Saat Davis menemukan George, dia bersembunyi di kolong truk pemburu gelap, dan George melihat langsung ibunya yang sedang dijagal supaya bisa mendapat uang. Nasib sama bisa dialami George karena albino seperti dia berharga mahal di pasar gelap. Jadi Davis membawa George bersamanya, dan para pemburu gelap dipastikan tewas. Kate gak menyerah, dia mencoba meyakinkan Davis kembali. Dia berniat baik membantu Davis dan berusaha menegakkan keadilan karena apa yang telah diperbuat Wayden bersaudara. Energy telah menipunya, yang menyebabkan saudara Kate meninggal. Dia ingin memastikan Wayden bersaudara untuk tidak melukai siapapun atau apapun lagi. Kemudian Davis mulai mempercayai dan bekerja sama kembali dengan Kate. Sesaat setelah itu, helikopter bantuan datang dan membawa mereka ke pangkalan angkatan udara Scott. Di dalam sana, mereka melihat George dan serigala tidak saling serang dan dalam arah yang sama. Kolonel militer di sana berencana mengepung dan menyerang hewan-hewan tak terkendali yang mengarah langsung menuju kota. Kemudian Davis dan Kate mencoba memperingatkan kolonel bahwa ini kejadian aneh kalau seekor serigala dan gorila bertemu tidak saling serang, dan ada panggilan dari Energy sehingga makhluk itu menuju Chicago. Davis juga memperingatkan kalau sekarang makhluk itu nggak mempan atas peluru dan juga tank karena mereka bisa meregenerasi. Tapi kolonel masih bersikeras dan akan menyerang mereka. Lalu Davis dan Kate dibawa untuk berhadapan dengan FBI yang dituduhkan Claire. Mereka harus segera pergi ke Chicago untuk mengatasi ini semua. Davis pun berencana untuk bisa lolos dari penjagaan. Dan setelah lolos, mereka ke rumah sakit yang diberitahu Kate untuk menaiki helikopter yang tidak dijaga dan pergi menuju Chicago. Gak lama Russell datang, tapi bukan untuk menghalangi, melainkan membantu mereka pergi dari sini dengan memberi Davis kunci helikopternya dan HT untuk menghubungi Russell. 15 menit sebelum pagi hari, pasukan militer menyerang makhluk-makhluk itu atas perintah kolonel. Saat mengenai sasaran, para militer lalu mengonfirmasi keadaannya. Benar saja kata Davis dan juga Kate, makhluk-makhluk itu tidak mempan atas peluru dan juga tank. Masih ngeyel, kolonel akan terus menyerang dan akan mengevakuasi para warga. Sementara itu, dalam perjalanan Davis dan juga Kate, mereka melihat langsung kejadian yang diperbuat George dan juga serigala. Tanpa mereka semua sadari, masih ada seekor buaya besar yang sama-sama terinfeksi sampel patogen sama saat George dan juga serigala terkena. Buaya besar itu langsung muncul ke permukaan karena tujuan yang sama, menghampiri sinyal yang diberi Claire. Tahu militer nggak bisa berbuat banyak. Davis dan Kate segera bergegas pergi untuk mengambil penawarnya di gedung Energy. Sedangkan di pangkalan militer, Russell tahu tindakan yang diambil kolonel salah. Sebab itu, dirinya mengajak kerjasama dalam membantu Davis dan juga Kate untuk dapat mengambil penawar makhluk-makhluk itu. Tetap keras kepala, kolonel menolak serta mengusir Russell dan melancarkan aksi pengeboman kotanya setelah menerima data licik yang dibuat Wayden bersaudara. Sebelum Russell pergi ke tempat Davis, ia memperingatinya kalau bom akan segera menghancurkan kota. Setelah menerima info tersebut, mereka terus dengan berburu-buru mencari penawarnya sampai dapat. Saat mendapatkan penawar itu, seketika mereka ketahuan dan harus mengembalikan penawarnya. Kemudian Claire menjelaskan kalau penawar itu hanya menghentikan sifat agresif dan tidak mengembalikan ukuran makhluk-makhluk tersebut. Setelah itu, Davis ditembak dengan pistol Claire, sementara Kate disandra oleh mereka. Secara bersamaan, makhluk-makhluk yang sudah bermutasi tersebut mulai menaiki gedung Energy. Melihat George yang sudah berada di belakang mereka, Brad ketakutan meninggalkan Claire lalu pergi menuju bawah. Saat Kate terdesak, Davis yang terluka datang untuk membantu karena lukanya nggak begitu parah. Kemudian Kate menunjukkan sisa satu penawar yang nggak dikasih Claire tadi. Mereka pun mulai melancarkan rencananya dengan memancing George kepada mereka, lalu menyelipkan ramuan kepada Claire untuk dimakan ke dalam mulut George.
Sementara di bawah, Russell datang tepat waktu dan memberi syarat sebuah bukti laptop kepada Brad agar dia bisa lolos. Russell sengaja membiarkannya pergi karena tahu Brad akan langsung meninggal kegeprek oleh sisa bangunan. Di atap, Davis dan Kate masih tetap berusaha menyelamatkan diri karena penawar di diri George bekerja setelah 10 menit dan makhluk lainnya mulai sampai di tempat mereka. Dengan ketegangan yang menyertai mereka, Davis dan Kate akhirnya bisa turun dengan selamat. Melihat masih banyak warga di sekitar mereka akan bagi tugas, di mana Davis dengan George yang sudah sadar akan mengatasi 2 monster lainnya, sedangkan Kate akan pergi meminta bantuan kepada Russell untuk menghentikan pengeboman. Mereka pun mulai melancarkan aksinya tersebut. Davis berhasil memancing serigala hingga dihabisi oleh monster buaya. Sekarang, Davis dan juga George perlu menghadapi sisa 1 monster lagi yang penuh perjuangan mengalahkannya. Perasaan tegang dan juga sedih tercampur di dalam diri Davis saat George harus tertusuk besi di dadanya. Davis gak tinggal diam. Dia terus mengalihkan perhatian dengan menembaki buaya tersebut. Namun, Davis harus berada dalam ancaman sang monster. Untungnya gak lama, George kembali bangkit untuk bisa menyelamatkan Davis. Dan akhirnya buaya itu mati karena serangan tusukan di mata yang diberikan George. Bom pun dibatalkan karena luka dalam yang dialami George tadi. Dirinya lemas dan meninggalkan Davis untuk selama-lamanya. Ternyata kematian George sebuah candaan dong. Dirinya pura-pura mati dan ngeprank Davis lagi. George ngeledek Davis karena terlihat sedih atas kepergiannya. Kenapa George nggak beneran mati dan monster lain mati? Jadi saat makhluk-makhluk itu sudah terinfeksi sampel penelitian patogen, dirinya sudah mendapatkan kekuatan dan sebuah regenerasi yang dapat menyembuhkan luka. Sedangkan monster lainnya mungkin sudah terluka pada bagian inti dan membuat makhluk itu mati. Kemudian, film diakhiri dengan Russell yang kembali berterima kasih dan Davis akan mencari rumah baru untuk George. Maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Makasih udah nonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.